Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Lukman yang tidak dapat berhadir pada hari ini. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Graphical User Interface, di mana saya sendiri sebagai moderator dan di samping saya Ridho sebagai pemateri pertama, Arif Rahman pemateri kedua, Jeprianto pemateri ketiga, Rifandi pemateri keempat, Soleh pemateri kelima, dan Joshua pemateri keenam. Ya, terima kasih. Langsung saja kita mulai kepada pemateri pertama, kepada Saudara Ridho. Saya persilakan. Graphical User Interface, perkembangan pemrograman komputer mengarah pada pemakaian gambar atau grafis untuk membuat antarmuka gambar tertentu dengan maksud tertentu, dibuat agar pilihan menjadi lebih menarik dan gampang dihafalkan. Gambar dibuat agar mencerminkan maksud atau perintah, misalnya gambar atau menghapus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kita lanjut kepada pemateri kedua oleh Arif Rahman. Saya persilakan. Baik, pengertian gue interface atau antarmuka adalah tampilan yang ada di monitor dengan interface yang awal atau ada sedikit mengerti tentang pemrograman bisa bekerja dengan baik, mudah dan cepat. Interface menghubungkan manusia dengan komputer. Komunikasi bisa lebih lancar. Pekerjaan bisa dikerjakan dengan menyenangkan dengan memakai GUI atau graphical user interface. Bisa ditampilkan dengan lebih menarik, lebih mudah, bahkan pemakai atau user diarahkan untuk mengikuti jalannya program sehingga cepat memakai dan mengurangi terjadinya kesalahan. Berikut ini contoh interface GUI dan interface moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Kita lanjut materi ketiga yang dibawakan oleh Jeprianto. Ya, saudara, saya persilakan. C. Sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan letak dari objek gambar di monitor. Sebagai besar kegiatan pada pemrograman grafis bekerja dengan sistem koordinat, seperti berpindah tempat, perubahan dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan terlihat jika dianimasi. Saya ulang, jika Anda membuat pemrograman animasi. Sistem koordinasi pada pemrograman Windows terdiri dari dua. Yang pertama, koordinat fisik, merupakan koordinat yang dipakai oleh peralatan fisik atau misal layar monitor. Layar monitor mempunyai titik pusat koordinator fisik kiri atas dengan sumbu X. Positif berasal dari pusat menuju ke kanan dan sumbu Y. Positif berasal dari pusat menuju ke bawah menggunakan penulisan XY, di mana standar awal berada di 0,0, yaitu pada titik paling kiri atas objek yang akan didefinisikan koordinatnya. 2. Koordinat logika, merupakan koordinat yang dipakai dalam pemrograman Windows akan meletakkan sistem koordinat logika dalam program ke koordinat fisik. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Kita lanjut materi keempat yang dibawakan oleh Rifandi. Saya persilakan. Terima kasih. Pengaturan warna. Warna akan menarik perhatian, membedakan satu hal dari lainnya. Dalam komputer, program mewarnai akan lebih bervariasi. Percampuran warna-warna dasar bisa menjadikan warna baru yang berbeda dengan warna aslinya. Programmer bisa mengatur warna dasar berbeda dengan warna tulisan, garis titik, gambar tertentu atau ikon sehingga hasilnya program menarik dan tidak membosankan. Membuat garis. Membuat garis dapat dilakukan dengan mengklik ikon lain pada toolbox. Pilih jenis garis yang diinginkan. Yang pertama ada transparan, yaitu bentuk garis tidak ditampilkan. Yang kedua solid, yaitu bentuk garis hidup. Yang ketiga ada dash, bentuk garis terputus-putus dalam bentuk garis. Yang keempat ada dot, bentuk garis terputus-putus dalam bentuk titik. Yang kelima ada dash dot, bentuk garis terputus-putus dalam bentuk garis dan titik. Yang keenam ada dash dot dan dua titik.
bentuk garis terputus-putus dalam bentuk garis. Yang ketujuh ada inside solid, yaitu bentuk garisnya sama dengan solid. Terima kasih, saya kembalikan ke beliau. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi kelima yang dibawakan oleh Soleh. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu membuat gambar, membuat kotak, oval, lingkaran dengan cara klik icon shape, kemudian pilih bentuk pada properti shape. Membuat grafik. Langkah-langkah dalam pembuatan grafik, aktifkan komponen grafik dengan cara membuka menu project dan klik komponen. Dan membuat gambar dapat dilakukan digunakan untuk menggambar lingkaran, elips atau garis lengkung. Bentuk penulisan dari metode circle adalah sebagai berikut dengan objek circle, radius, color, star, and aspect. Langkah pembuatan circle yaitu membuat form, ketik listing di bawah, private, subform, dan klik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Lanjut ke materi 6 oleh Joshua, saya persilakan. Prinsip dasar UI. Desain UI yang baik harus mempertimbangkan beberapa prinsip dasar, antara lain konsistensi. Yang kedua itu adalah umpan balik atau feedback, yaitu memberikan respon visual atau audio saat pengguna melakukan aksi tertentu, seperti mengklik tombol. Yang ketiga, estetika. Antarmuka yang menarik secara visual dan tidak membebani pengguna dengan elemen-elemen yang tidak perlu. Tantangan dalam desain UI. Pertama, kompleksitas sistem. Kedua, beragam perangkat. Ketiga, kebiasaan pengguna. Keempat, evolusi teknologi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami hari ini. Jika teman-teman ada kritik dan saran, saya persilakan. Ya, pada kelompok 1 ada yang mau bertanya? Kelompok 1 enggak ada yang hadir. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara yang menanya. Sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara. Di mana pertanyaan pertama dari kelompok 4 oleh Fitra yang akan dijawab oleh Joshua. Ya. Pada pertanyaannya, bagaimana cara menguji dan mengevaluasi UI untuk memastikan pengalaman? Yang pertama, kita melakukan yang namanya membuat aplikasi beta. Jadi kan kalau misalnya kita buat aplikasi, itu ada namanya aplikasi versi beta. Nah, kalau beta itu dia tetap mau dicoba. Jadi itu diberikan kepada user. Nah, nanti si user akan memberikan feedback apa aja yang kurang di dalam aplikasinya itu. Nah, setelah tahu kekurangan aplikasinya, maka diperbarui. Barulah rilis yang namanya versi alpha. Nah, versi alpha itu sudah resmi. Jadi nggak lagi perlu diperbaiki. Terus yang selanjutnya kelompok 5, apa itu Tidak. Baik, bagaimana dengan saudara Fitra? Apakah paham? Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua dari kelompok 3 oleh saudara Aida yang akan dijawab oleh Jeffrey. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aida Misbah. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kerja event apa ini? Event driven program. Programming dalam. Oke, yang pertama di sini. Apakah jawabannya bisa diterima? Yang pertama, event log. Program menjalankan log yang terus-menerus, memantau dan menggunakan event atau kejadian seperti klik mouse atau penekanan tombol. Yang kedua,
source. Event berasal dari interaksi penggunaan dengan elemen GUI atau misalnya tombol menu. Sekian, terima kasih. Apakah saudara Haida lupa menerima jawaban kami? Baik, terima kasih kepada saudara Aida. Akan pahaminya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga oleh Eva yang dijawab oleh saudara Rido. Nah, Rido, saya persilakan. Apa itu responsif dengan dalam konteks GUI? Pendekatan untuk membuat antarmuka yang tepat menyesuaikan tampilannya agar tetap fungsional dan estetis pada berbagai perangkat dengan ukuran layar. Maka dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada saudara Eva. Sekian. Mungkin jika ada kata-kata kami salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.